dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan paparan dari Pak Diansyah, pertanyaannya adalah mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Nah, itu tentunya terkait dengan bahwa bagaimana suatu organisasi misalnya dapat melacak semua atau hal-hal yang berkaitan dengan tren teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya yang eh, berubah di dunia internasional ini ya. Dan tentunya organisasi kita ini harus mau tidak mau, ya, suka tidak suka, enak tidak enak, melakukan perubahan-perubahan. Dalam artian agar organisasi kita ini tetap eksis di muka bumi ini. Ya. Ini barangkali apa namanya sedikit tambahan dari saya terkait paparan dari Pak Ardiansa tadi. Jadi sekali lagi pertanyaannya, mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan? Enggak, dilanjut. Siapa yang akan memulai menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih Pak Dr. Oding. Mungkin saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Oding. Jadi mengapa dan kapan itu sebuah organisasi harus mengalami sebuah perubahan ya. Nah, jadi kita ketahui bersama eh, perubahan itu kita butuhkan ya, dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tentunya perubahan itu harus mengarah ke yang lebih baik. Nah, itu intinya diadakan sebuah perubahan. Nah, jadi kalau memang sebuah organisasi itu berjalan statis ya, tentunya sebuah organisasi itu akan tertinggal ya dari organisasi-organisasi lain. Nah, sebuah contoh misalnya sebuah perusahaan, nah menjual produk A saja tanpa mengkombinasikan dengan produk-produk lain, nah tentunya itu akan menjadi sebuah ketertinggalan buat mereka ya. Nah, makanya pada akhir-akhir ini sebuah perusahaan itu harus mempunyai inovasi ya, inovasi untuk melakukan sebuah perubahan, misalnya mengkombinasikan makanan A dengan makanan B, misalnya seperti itu. Sehingga nantinya banyak sekali tren-tren khususnya remaja-remaja milenial sekarang itu mencari ya, mencari makanan apa nih yang lagi tren, makanan apa yang lagi hot topic ya, sehingga nantinya organisasi-organisasi itu akan berkembang dengan baik. Nah, seperti itu. Itu kalau dalam sebuah organisasi atau di perusahaan. Nah, kalau di pendidikan ini banyak sekali contoh-contohnya. Hal-hal kemarin saja misalnya sebelum apa namanya? Sebelum COVID ya, sebelum COVID kita lihat sendiri pembelajaran tatap muka itu hampir 80 sampai 90% dilakukan di sekolah ya. Bahkan bisa dikatakan hampir semuanya ya. Nah, setelah uh, datangnya COVID ya, COVID melanda negeri kita, ini seakan-akan dunia pendidikan itu kaget ya. Nah, seperti itu. Sehingga diadakanlah sebuah perubahan besar-besaran pada saat itu, ya. Pengajarannya mulai menggunakan uh, Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah hal mengapa sebuah organisasi itu harus melakukan sebuah perubahan. Kapan organisasi itu uh, melakukan sebuah perubahan? Saya rasa perubahan itu dilakukan secara cepat itu sangat bagus ya. Nah, jadi dengan dilakukannya sebuah perubahan, misalnya sebuah dunia pendidikan atau sekolah A belum melakukan sebuah perubahan, baik itu dari segi kurikulumnya atau dari segi manajemen dan lain sebagainya, tentunya
itu akan ketinggalan. Nah, harus dari sekarang kita melakukan sebuah perubahan sehingga nantinya perubahan itu akan kelihatan hasilnya nanti di masyarakat. Misalnya di madrasah nilai-nilai keagamaannya kurang dari segi baca Al-Qur'annya, tes baca tulis Qur'annya ya, misalnya seperti itu. Sehingga karena dilakukan sebuah program atau melakukan sebuah perubahan, jadi yang ada di sekolah itu dilihat oleh masyarakat, oh sudah berhasil ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, dari segi ekonomi dan lain sebagainya, budaya masyarakat tentunya nanti akan berdampak ke sana nantinya. Sehingga nantinya organisasi-organisasi yang melakukan sebuah perubahan itu bisa kelihatan nanti perubahannya di masyarakat ataupun di organisasi itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak Oding. Terima kasih. Ya, bagus sekali Pak Jasa. Mangga teman-teman yang lain ingin menambahkan atau menguatkan paparan dari Dok, Pak Jasa, silakan. kalau dari saya, kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa, kapan, dan bagaimana. Kalau mengapa biasanya terkait dengan alasan kenapa organisasi ini ingin memilih berubah, seperti mungkin alasan efisiensi, kemudian peningkatan keuntungan, ataupun penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan kalau bagaimana, ini berkaitan tentang bagaimana perubahan yang akan dilakukan atau tujuan dari perubahan itu sendiri. Kalau ditanyakan dengan bagaimana. Kemudian kalau sedangkan bertanya adalah kapan perubahan itu harus terjadi di dalam sebuah organisasi, maka biasanya organisasi ini tergantung dari dia mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan dari eksternal dan internal di organisasinya sendiri. Begitu, Dok. Bagus, betul. Jadi Ya, kalau enggak. menurut Ya. saya seperti itu. Ya, Kemudian betul. kalau boleh bertanya, Dok, Ya, Pak mangga silakan. Ardiansyah, nggak Ya, ke Pak Ardiansyah tadi terkait kepada dengan, semua. oh iya Pak Ardiansyah aja. Pada saja. Mangga, yang mangga. enggak, ya, terkait dengan materi yang tadi, apa sih Pak yang dimaksud dengan urgensi di dalam proses perubahan itu sendiri, Pak? Ya. Tadi kan sepertinya disebutkan ya, tapi kan tidak dijelaskan gitu. Mau tahu itu aja. Urgensi. Iya, urgensi, iya. Terima kasih, Dok. Terima Ya. kasih Pak Ardiansyah, maaf. Ya, sama-sama. Oh iya, saya izin off cam ya, karena sinyalnya nggak stabil kalau Ya, nyalakan nggak kamera. apa-apa. Mangga. Ya. Suaranya merdu sudah setengah hati ya. Susah, Dok. Oke. Ya. Dibuka termin pertanyaan atau gimana, Prof? Ya, mangga silakan. Oh ya, Buka statement silakan pertanyaan. Bapak Ibu yang ini udah banyak yang angkat tangan. Bu Iis, silakan. Terima kasih Pak Ardiansyah. Terima kasih atas pemaparannya. Izin Pak Oding Mangga. ingin bertanya ke Pak Ardiansyah atau Mangga. sharing tentang manajemen perubahan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ardi. Manajemen perubahan ini kan dilakukan bagaimana agar sebuah organisasi itu untuk bisa mampu bertahan di tengah era globalisasi begitu ya. Nah, faktor-faktor dari mana manajemen perubahan ini pasti ada yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, bagaimana misalnya perubahan eksternal itu bagaimana perilaku dari pelanggan atau ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau undang-undang sehingga mau tidak mau sebuah organisasi itu berubah. Dan atau dari faktor internal misalnya ya dari kondisi struktur atau organisasi yang harus dilakukan perubahan dari dalam organisasi tersebut begitu atau hal lain secara internal dalam organisasi itu sehingga harus ada perubahan ke arah yang lebih baik begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ardiansyah, seberapa pentingnya sih manajemen perubahan itu dilakukan untuk sebuah organisasi? Mungkin saya lebih spesifik baik itu ke sekolah atau ke perguruan tinggi gitu ya Pak Ardiansyah.
Gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Jadi seberapa penting kita harus melakukan perubahan atau manajemen perubahannya itu yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan. Begitu Pak Ardiansyah, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya silakan Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Terkait tadi mungkin sedikit bukan menjawab ya, Pak Dr. Oding, mohon Ya, izin monggo. Siap. berpendapat saja, Pak Dokter. Tadi mengapa, kapan, bagaimana organisasi melakukan perubahan dari pemaparan Pak Ardiansyah tadi terkait dengan kondisi misalnya ada bencana COVID yang kita alami beberapa tahun lalu, mungkin itu menjadi salah satu trigger terjadinya perubahan dari berbagai segi ya, baik dari organisasi maupun dari kelembagaan pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi jawaban kapan terjadinya organisasi perubahan. Mungkin ya karena selain tadi ya ada hal-hal atau bencana yang global ya, sehingga menuntut di semua elemen itu harus melakukan perubahan secara masif. Lalu mungkin bisa jadi karena tuntutan era atau zaman sekarang ya, teknologinya sudah mulai berkembang. Jadi seperti halnya yang kita pahami, efek dari COVID tadi ya, siswa belajar dari rumah sehingga membutuhkan alat-alat gadget ya yang dibuat untuk memenuhi atau sebagai sarana pembelajaran gitu. Maka tidak heran sekarang anak-anak yang tadinya nggak pernah pegang perangkat elektronik ya, mungkin laptop atau atau telepon seluler, mereka menjadi terbiasa. Ya, selama setahun 2 tahun kemarin kan mereka juga kurang lebih terbiasa memegang handphone ya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa. Kapan terjadinya? Ya itu tadi, sesuai dengan tuntutan zaman ya, karena kalau ingin bertahan memang harus bisa berjalan sesuai dengan eranya gitu. Bahkan kan ada apa ya, ada mungkin hadis atau apa gitu ya, kita mengajari anak aja harus sesuai dengan Zamannya. eranya, sesuai dengan zamannya gitu. Jadi ya itu mungkin dunia kan sudah semakin cepat bergerak, jadi kita juga harus lebih cepat lagi berlarinya gitu atau berjalannya gitu. Itu mungkin sedikit pendapat saya. Mohon maaf Ya. kalau masih banyak yang harus diperbaiki. Terkait dengan materi hari ini, Pak Ardiansyah, terima kasih atas paparannya ya, manajemen perubahan. Boleh saya bertanya ya Pak Ardiansyah ya, ini bagaimana atau upaya apa sih, bagaimana caranya atau upaya apa yang harus dilakukan agar organisasi pendidikan itu bisa tetap eksis dan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, secara optimal. Mungkin itu Pak Ardiansyah dan teman-teman, terima kasih. Enggak, lanjut Pak Ardiansyah. Satu lagi ya Bapak Ibu, nanti di sesi yang kedua itu ada Pak Lutfi, silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Rian. Mohon izin Dr. Oding. Siap. Baik, menanggapi terkait perubahan. Yang pertama, perubahan itu adalah sunatullah ya. Ini menurut perspektif Islam lah. Seluruh yang kita pahami ya, dan kita harus yakini tentunya seluruh bumi ini pasti akan berubah, kecuali hanya Allah yang tidak akan pernah berubah. Dan perubahan itu sendiri tentunya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait perubahan organisasi ini, mengapa organisasi harus melakukan perubahan? Kalau di sebuah organisasi tentu melihat era ya tadi yang disebutkan.
terkait zaman. Di dalamnya ada teknologi, demografi tenaga kerja, pertumbuhan dan globalisasi. Tentu itu faktor-faktor yang akan kita mengapa harus berubah seperti itu. Dengan itu pasti kita akan berubah. Dan kapan waktunya, kapan berubah itu dua. Kalau menurut saya itu ada dua. Kapannya itu bisa insidental, tidak bisa diprediksi secara langsung aja gitu. Dan bisa diprediksi kapan kita mulai mau berubah. Contoh tadi disampaikan COVID-19. Itu kita tidak akan prediksi akan ada COVID. Ternyata di dalam dunia pendidikan harus merubah arah 100% terkait pembelajaran. Tatap muka menjadi daring seperti itu. Itu yang bersifat insidental kapannya. Ada juga yang memang sesuaikan dengan faktor tadi, sesuai kebutuhan yang ada di lembaga itu. Lembaga itu, pendidikan itu mau mengakselerasikan pertumbuhan di organisasinya dengan baik ya. Misalkan membuat sebuah terobosan baru, menghasilkan visi misi yang baru ya, tentu harus ada perubahan yang jelas terkait perubahan itu. Dan bagaimana terkait caranya berubah itu ya, tentunya banyak faktor-faktor yang resisten terhadap perubahan. Nah, di situ juga harus jadi tolak ukur bagaimana kita nantinya akan merubah suatu organisasi untuk mempertimbangkannya langkah-langkah untuk terkait perubahan organisasi. Ya, ini perubahan itu tadi saya bilang adalah sunatullah, dan ini adalah betul-betul seluruhnya akan berubah. Kita juga berubah, dari kecil sampai dewasa akan berubah, bahkan di lembaga juga akan berubah. Entah itu kapan, karena kalau suatu lembaga atau suatu individual, suatu organisasi tidak bisa berubah, tentu akan ketinggalan bahasanya. Akan tidak bisa beradaptasi ke depannya. Nah, di perubahan itu pasti ada adaptasinya seperti itu. Kemarin saya sampaikan di presentasi juga, tentu perubahan itu ya berkaitan dengan adaptasi juga, adaptasi yang baru, berubah yang baru, di mana model adaptasi itu ada 4 kemarin: honeymoon, terus frustasi, adjustment, dan terakhir adalah resolution, yaitu suatu perubahan terkait adaptasinya. Dan di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan kan, bahwasanya kita berubah itu ya oleh kita sendiri, tidak akan berubah suatu individu atau suatu organisasi kalau dia sendiri tidak merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin sawun fala maradallahu wa ma lahum min dunihi min wali. Itu dalam Al-Qur'an sudah jelas. Kita udah percaya banget bahwasanya orang akan berubah. Sesungguhnya orang akan berubah kalau mereka merubah keadaan itu sendiri, merubah perubahan itu sendiri. Jadi tentu jelas banget tadi disampaikan Dr. Oding juga mengapa, kapan, bagaimana itu harus perlu diperlukan dan ada prediksi. Tapi terkadang perubahan itu ada bersifat insidental. Nah, itu dia harus kita bisa pahami dengan sesama juga. Kalau kita tiba-tiba harus berubah, berarti adaptasi kita harus cepat. Tadi ada model-model adaptasi yang sudah disampaikan. Baik, itu tanggapan dan tambahan mungkin, mohon maaf jika salah, terkait perubahan, manajemen perubahan. Dan mudah-mudahan tentu kita semua organisasi dan individual pasti akan mengenal dengan namanya perubahan. Dan saya ingin bertanya ke Pak Ardiansyah, tadi kalau misalkan perubahan itu mungkin ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil ya, bisa jadi. Kalau misalkan dikatakan tidak berhasil itu mungkin dia berubah tapi tidak maksimal seperti itu. Nah, faktor apa saja sih yang tidak membawa keberhasilan dalam organisasi terhadap dari manajemen perubahan itu? Itu yang saya tanyakan terkait pertanyaan yang pada diskusi ini, dan terkait tanggapan tadi saya sudah sampaikan. Terima kasih Pak Rian, Dr. Oding, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum ke sesi yang kedua, saya sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama di
Bu Fajria ya. Iya, Nah, Bu Pak. Fajria ini menanyakan Sense of ya, urgency. nah, sense of urgency. Nah, tadi ada di slide ya. Jadi maksudnya di sini sense of urgency, nah, jelas kita tahu ya ini merupakan sebuah motivasi yang menginisiasi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Nanti jawabannya berhubungan sama Bu Iis ya. Nah, jadi perubahan di sini ini dibuat agar tercapainya sebuah tujuan organisasi. Nah, itu maksudnya urgensi ya, atau nah, jadi seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk melakukan sebuah perubahan. Motivasinya seperti apa ya? Apakah perubahan ini memang dibutuhkan sampai ke arah yang mana nih? Nah, itu harus dibahas dengan anggota-anggota organisasinya. Nah, seberapa penting ya organisasi manajemen perubahan itu? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, perubahan ini memang dibutuhkan oleh sebuah organisasi itu untuk mencapai tujuan yang maksimal. Namanya hadis ya. Dan tadi terkait dengan Pak Jairil siapa yang didiklah anak-anakku dengan zamannya Ali bin Abi Thalib itu ya. Oh, tadi Bu Endang, Pak. Bu Kalau yang Endang, sesuai Bu zamannya. Endang ya. Kalau kita bicara masalah perubahan yang secara sederhana sebenarnya sudah berulang kali kita sampaikan, itu faktor penyebabnya internal dan eksternal. Dan juga ada yang menanyakan seperti itu ya. Misalnya secara internal itu biasanya yang kami lakukan setiap pergantian pimpinan puncak selalu saja ada perubahan baik dari sisi struktur, mungkin teknologi dan juga dari sisi personnya, orangnya, manusianya itu selalu ada. Tambah dari sisi struktural bisa bertambah, bisa berkurang tergantung pada saat itu ada kebijakan apa yang memang bisa berpengaruh terhadap keputusan pimpinan, ya, keputusan top management. Biasanya pada saat pergantian top manajemen di kami itu melihat pertama ada regulasi eksternal dan regulasi internal, terutama dari dari owners ya, yayasan sebagai pemilik organisasi biasanya ada bergening dengan pimpinan puncak di tingkat universitas saja. Karena apa? Karena melihat pada saat kepengurusan dulu misalnya itu ada sesuatu yang barangkali masih kurang atau bagaimana, biasanya yayasan owner bisa memberikan arahan kepada top manager di universitas. Misal saja yang berkaitan dengan penyebab faktor internal itu ada perubahan tujuan misalnya, haluan ya, atau ada perubahan jumlah personil sehingga ada beberapa yang saya katakan minggu lalu di kampus kami ada beberapa penambahan personil untuk mengisi kekosongan organ-organ yang sudah sudah ditentukan oleh owners, oleh yayasan ya. Yang kemudian atau perubahan dalam tujuannya yang dicapai, dan juga tentang bagaimana meningkatkan semangat kinerja, karena mungkin karena di kami ada bank yang memang dari tahun ke tahun itu belum mengalami kemajuan. Itu biasanya kantor ukur juga untuk melakukan perubahan. Ya, kita bisa mencari kelemahan-kelemahan apa yang masih ada di kita. Dan apakah kekuatan atau keunggulan yang pernah kita canangkan misalkan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, itu masih relevan tidak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Itu yang kami lakukan. Jadi kata kunci di sini harus dilakukan evaluasi ya. Ada evaluasi. Evaluasi
ke belakang tentang hal yang sudah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Walaupun itu mungkin pimpinan orangnya sama ya, ataupun orangnya berbeda. Itu biasanya begitu. Jadi perubahan itu antara lain ada perubahan tujuan karena ada regulasi eksternal yang memang harus mengubah tujuan barangkali itu. Yang kedua dari personil yang mungkin mungkin di waktu yang lalu kurang tepat menempatkan orang per orang, sekali seleksi kembali. Bahkan nanti kami di bulan Januari pimpinan puncak akan mengevaluasi. Jadi janjinya ketika melakukan audiensi di Senat, Rektor itu berjanji bahwa 6 bulan ke depan kami akan melakukan evaluasi terhadap personil yang mengisi organ-organ tadi. Itu bulan Januari ini akan diadakan evaluasi oleh Rektor sendiri. Itu diantaranya. Sedangkan untuk eksternal tadi betul, jadi umumnya ada regulasi dari pemerintah atau eksternal ya, atau bahkan kondisi-kondisi yang sekarang sudah dirasakan khususnya di bidang ekonomi dan bahkan tentang adanya persaingan yang sangat ketat. Kan yang pernah saya sampaikan tentang VUCA yaitu yang dimana hal-hal yang sulit diprediksi ya. Kan pemerintah pun sudah mengantisipasi, sudah mewanti-wanti 2023 adalah tahun sulit katanya begitu ya. Apa tersulitnya, tapi ini yang perlu kita antisipasi sebagai perguruan tinggi tentunya harus melek ya untuk mengantisipasi itu, untuk melakukan telaahan. Karena tugas kita adalah bagaimana mendapatkan akumulasi sesuatu dari hasil penelitian dan bisa membantu pemerintah atau masyarakat dalam upaya untuk mencari solusi terbaik ya. Barangkali itu kira-kira tambahan saya. Mangga silakan dilanjut untuk hal-hal yang berkaitan dengan mengapa organisasi harus berubah. Nah, tujuannya adalah untuk supaya organisasi eksis tadi yang saya katakan, berkembang terus, ada terus di dunia ini, dan bahkan itu merupakan kebutuhan ya, bukan syarat tapi kebutuhan, supaya tetap ada, diperhitungkan, diperhatikan, bahkan menjadi istilahnya tuntunan bagi masyarakat, bahkan tuntutan dari masyarakat, tuntunan bagi masyarakat dan tuntutan dari masyarakat. Ada tuntunan, ada tuntutan. Nah, masyarakat menginginkan agar lembaga yang hadir ini, terutama pendidikan tinggi, bisa memberikan kepuasan kepadanya ya. Artinya kepada anak-anaknya yang bisa nanti masuk. Ini tetap saja ketika kita melakukan perubahan harus ingat tentang tridharma perguruan tinggi. Input, proses, output, outcome. Persoalannya di mana perubahan input kita menghadapi era sekarang ini. Di mana melakukan perubahan proses, di mana melakukan perubahan output dan outcomes. Itu yang Bapak intinya saja. Gitu. Jangan sampai kita bicara banyak teori tapi tidak pernah memahami untuk mengimplementasikan, untuk menerapkannya di bidang tadi. Input, proses, output, outcome tidak memperbuat itu. Coba kita telisik. Karena itu sudah amanat dari Undang-Undang 12, Permendikbud nomor 3 itu semuanya ada. Tuntutannya luar biasa. Kalau kita baca bolak-balik bab per bab, pasal ayat per ayat, kita sesuaikan dengan tugas yang kita emban selama ini. Sebagai dosen, mengapa kita harus mendukung terhadap perubahan? Sebagai dosen, mengapa kita menentang atau melakukan perubahan? Itu kira-kira Bapak Ibu. Kapan kita harus melakukan perubahan? Pada saat apa? Mungkin pada saat ada tantangan yang di luar yang mengubah terhadap organisasi kita. Kan tantangannya dari waktu ke waktu terus meningkat. Ya. Sehingga kekuatan kita menjadi kelemahan nanti kan, karena sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai pisau bedah, ya, tidak bisa lagi digunakan sebagai pisau bedah untuk menghadapi tantangan. Ya. Makanya Bapak Ibu pun nanti ketika menyusun disertasi, ingat baca banyak pisau bedah. Siapa pisau bedah itu adalah teori, ya. Banyak baca teori, banyak baca jurnal. Itu pisau bedah untuk melakukan penelitian. Sesuai tidak? Ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Itu saya harapkan dari perkuliahan tidak sekedar Bapak Ibu menguasai teori, tapi bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikannya, mengimplementasikan dalam dunia kerja, dan juga dengan tugas Bapak Ibu sekarang sedang hadapi dalam
3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ya. Bapak Ibu sudah punya pisau bedah yang runcing, yang tajam, ya kan? Supaya tidak salah membedah permasalahan soalan yang ada di depan Bapak Ibu. Ketika Bapak ingin membedah komitmen, ya cari teori komitmennya. Ketika ingin membedah perubahan, cari teori-teori perubahan, banyak. Ya, itu sekali. Nah, bagaimana membedahnya, itu yang paling penting. Jadi katakannya mengapa, bagaimananya itu kan. Bagaimana itu kan, ujungnya di situ. Jadi memang kata-kata tanya itu lebih baik kepada mengapa dan bagaimana. Mengapa itu bicara tentang masalah, bagaimana itu bicara tentang solusi, kan begitu Bapak Ibu. Itu pertanyaannya. Jadi mengapa itu ada masalah, bagaimana itu ada solusi. Kita harus bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Bapak Ibu ya, dalam kehidupan ini. Ya. Apalagi perguruan tinggi yang sampai kapanpun nampaknya masih jadi kepercayaan masyarakat. Ya. Sejarah apapun perguruan tinggi, orang lain, tapi tetap saja menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat nampaknya masih tetap perguruan tinggi tidak akan pernah pudar. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ubah diri kita dulu sebelum kita membantu mengubah organisasi. Ubah sikapnya, perilakunya ya. Mulai dari pola pikir yang saya sampaikan. Mari kita ubah pola pikir kita, ubah sikap kita, dan ubah perilaku kita sehingga itu menjadi suatu kebiasaan, bahkan ujungnya menjadi budaya. Nah, sudahkah kita berperan menjadi pencipta budaya di tempat kita bekerja? Budaya apa yang dilakukan? Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, ya kan? Dan sebagainya, banyak hal yang perlu kita kembangkan tentang budaya ini. Makanya mungkin nanti Bapak Ibu akan ada yang mencoba mengambil variabel tentang budaya organisasi, ya, atau mungkin tentang manajemen perubahan. Silahkan kaitkan dengan motivasi, kaitkan dengan knowledge management, kaitkan dengan misalnya advocacy dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, jadi teori-teori tadi harus bisa membedah perubahan organisasi yang mengarah kepada hal yang tadi menguntungkan, ya, lebih baik. Itu kira-kira Bapak Ibu. Mangga dilanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Oding, di sini lagi kurang jaringannya. Mangga lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Oding. Jadi saya sedikit menambahkan singkat saja Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa sih sebuah organisasi itu harus berubah ya, seberapa penting? Seperti yang Pak Dr. Oding tadi jelaskan, itu biar eksis ya, tidak ketinggalan atau bahkan mati sebuah organisasi itu, makanya harus melakukan sebuah reformasi ataupun manajemen perubahan di dalam tubuh organisasinya itu. Nah, di sini pertanyaan lanjutan dari Bu Is, contoh perubahan dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Saya ngambil contoh di sekolah ya. Nah, di sekolah ini mohon maaf Bapak Ibu, kemarin-kemarin dari pengawasnya langsung, khusus di Jakarta Barat, seperti kita bahas sedikit tentang kurikulum merdeka, yaitu merupakan sebuah paksaan. Saya bilang paksaan seperti itu. Kenapa? Nah, karena kita yang awalnya sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi atau 2013, nah itu disuruh ganti ya oleh pengawasnya. Nah, seperti itu. Nah, perubahan lain yang seperti apa yang di dalam tubuh manajemen organisasi di sekolah, itu bisa kami contohkan di sekolah yang sekarang saya naungi. Nah, di situ banyak sekali perubahan-perubahan besar yang memang dibutuhkan, saya lihat ya, sesuai dengan kebutuhan. Lagi Pak Ardian saya. Ya, terima kasih. Ya, off cam aja Pak. Lanjutkan sedikit. Nah, jadi seperti itu ya, perubahan-perubahan yang kami lakukan di sekolah kami, seperti menaikkan upah karyawan ya. Kemarin-kemarin sudah kami lakukan seperti itu, walaupun cuma sedikit, tapi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi daripada kinerja karyawan itu sendiri. Nah, yang kedua itu kami memang kejuruannya di teknologi ya, tapi kami masukkan di situ yang namanya keagamaan ya, ada yang namanya
TBQ di situ, tes baca Quran. Nah, alhamdulillah nanti diharapkan lulusan-lulusan dari sekolah kami yang kami naungi itu bisa menjadi seorang hafiz ya. Nah, di mana di dalamnya itu kami menerapkan satu hari itu satu ayat. Nah, setor ayat seperti itu. Itu merupakan sebuah perubahan-perubahan yang memang kecil menurut kita semua, tapi itu sangat berpengaruh ya. Nah, itu faktor-faktor mungkin yang kami lakukan selama ini. Nah, terus selanjutnya pertanyaan dari Bu Endang, nah upaya yang dilakukan agar tetap eksis ya khususnya di dunia pendidikan. Nah, yang pertama sekali sih memang kita harus perhatikan itu kita memanajemen lagi, kita meninjau ulang lagi yang namanya visi misi sebuah organisasi kependidikan ya. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik ataukah harus ada perubahan seperti apa? Misalnya sekarang itu zamannya teknologi, nggak apa-apa kita masukkan di misinya itu sebuah penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang Bapak Ibu, anak-anak sekolah dasar itu sudah dihadapkan dengan yang namanya laptop ataupun komputer dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang menjadi upaya ya, salah satu upaya dalam sebuah perubahan. Nah, yang kedua menurut saya kita melakukan sebuah pelaksanaan dan pencapaian program kerja. Nah, program kerja yang sudah kita rancang di dalam sebuah organisasi, nah itu kita harus melakukan sebuah pelaksanaan seperti apa ya. Misalnya kita mempunyai sebuah program seperti kami itu anak-anak wajib bisa Al-Quran misalnya selama 3 tahun seperti itu. Nah, itu sebuah program, apakah sudah berjalan atau tidak. Kalau memang tidak berjalan, nah kendala-kendala apa yang kita hadapi di dalamnya. Nah, itu harus kita perbaiki. Nah, seperti itu. Ataupun program-program lain yang memang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sebuah organisasi di dalam pendidikan itu. Nah, yang ketiga, kita harus melakukan sebuah peningkatan kualitas SDM ya, Pak Ibu. Nah, peningkatan kualitas SDM ini seperti kita sekarang ini ya. Nah, kalau di perguruan tinggi atau di university ya, yang dulu itu yang mengajar S1 boleh masih S1 ya. Kalau sekarang S1 yang mengajarnya harus S2. Nah, kalau yang kemarin-kemarin saya dengarkan ya kebijakan-kebijakan pemerintah tapi belum diketok palu, itu yang namanya pendidik itu wajib S2. Bahkan dosen itu wajib S3 minimal. Nah, seperti itu. Tapi belum diketok palu. Nah, itu salah satu peningkatan kualitas SDM ya ataupun karyawan-karyawannya. Menyekolahkan seperti kita ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sebuah organisasi itu. Nah, yang terakhir mungkin menurut saya itu adanya sebuah hubungan baik antar anggota ya di dalam sebuah organisasi. Nah, hal-hal inilah yang memang tentunya kita harus ada ya di dalam sebuah organisasi. Misalnya di Universitas Pakuan misalnya ya, itu kepemimpinan melayani sangat berjalan di situ ya. Nah, jadi mulai dari atas ya, mulai dari dekan, maaf saya belum ketemu dengan warek ataupun rektornya, baru sekelas dekan itu alhamdulillah kita dilayani dengan baik ya, dengan sopan santun, dengan jiwa yang ikhlas ya. Begitu juga dengan kaprodi ataupun tata usaha ataupun dosen-dosennya itu kepemimpinan melayani seperti itu yang memang harus diupayakan ada ya di dalam sebuah organisasi. Pertanyaannya, apakah di tempat Bapak Ibu mengajar sudah berjalan itu? Nah, kalau belum, kita sebagai yang sudah merasakan ya kita terapkan di sana dengan mengkomunikasikan minimal dengan prodi atau wakil dekan atau dekan dan sebagainya. Sehingga nantinya perasaan melayani dari seorang mahasiswa ataupun dosen ya dan lain sebagainya, nah ini ada di sana.
seperti itu Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Bu Endang ya, agar tetap eksis. Nah, yang terakhir mungkin dari Pak Lutfi. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan manajemen perubahan ini tidak membawa keberhasilan ya, atau kurang berhasil, nah seperti itu. Nah, kebalikan dari pertanyaan Bu Endang menurut saya ini, yang pertama itu adanya ketidakpuasaan karyawan. Nah, karyawan di situ dianggap cuma sebagai pelaksana saja ya. Jadi misalnya ada seorang ketua program studi cuma menganggap dosen di situ hanya mengajar saja tanpa adanya mengkomunikasikan hal-hal itu dengan baik. Misalnya ada sebuah permasalahan dengan kaprodi dengan dosen A misalnya, nah dicuekin saja, nah tidak diambil sebuah bagaimana jalan tengah-tengahnya dan lain sebagainya hal itu. Ataupun bisa jadi ya honor-honor daripada karyawan ataupun dosen yang bersangkutan dianggapnya kurang atau bagaimana. Nah, itu merupakan alasan-alasan kenapa nih ya tidak membawanya sebuah keberhasilan dalam organisasi. Nah, yang kedua menurut saya ini positif tapi jangan berlebihan Bapak Ibu ya. Ini terlalu percaya diri. Nah, misalnya kaprodi atau dekan ataupun pimpinan dalam sebuah organisasi kependidikan itu merasa diri itu sangat pinter, sangat bagus dan lain sebagainya, tidak membutuhkan bantuan daripada dosen ataupun karyawan lain. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah permasalahan ya, menjadi sebuah hambatan keberhasilan dalam sebuah organisasi. Nah, kenapa demikian? Nah, itu memang sifat yang positif, tapi kalau kita menjurusnya ke yang negatif, dengan saya yang sebutkan tadi, maka tujuan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu menurut saya kontrol kualitas yang kurang daripada karyawan-karyawannya. Nah, jadi seorang kaprodi itu sebenarnya harus membawahi dosen-dosen yang ada di prodinya. Nah, itu seharusnya tugasnya. Nah, kualitas mengajar daripada seorang dosen dan lain sebagainya, nah ini perlu diperhatikan oleh seorang ketua program ya. Nah, kenapa? Karena banyak sekali kenyataan-kenyataan yang kita rasakan kemarin ya, bahkan di-share di grup umum ya. Nah, ada misalnya dosen yang bersangkutan mengajar 120 menit. Nah, masuk kelas cuma 10 sampai 15 menit. Nah, seperti itu. Nah, terus di-share di grup. Nah, itu menurut saya merupakan hal-hal yang tidak perlu sepertinya itu ya. Karena itu hanya menurunkan moral daripada dosen-dosen yang bersangkutan. Harusnya solusi yang terbaik itu ya ngomong empat mata, kenapa, berikan solusi dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang tentunya harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Nah, yang terakhir mungkin seperti itu ya. Moral daripada karyawan-karyawannya itu turun drastis ya seperti itu. Nah, kenapa? Kata kuncinya ini cuma satu, Bapak Ibu. Hubungan yang baik antara seorang atasan dengan seorang karyawan itu harus kita lakukan ya Bapak Ibu, sehingga nantinya tujuan organisasi yang diharapkan itu tercapai dengan semaksimal mungkin. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya. Nah, kalau di sekolah ya hampir sama sih seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Fajria, Bu Is, Bu Endang atau Pak Lutfi atau teman-teman yang lainnya. Silakan. Sudah cukup Pak Ardian. Lanjut Pak Andrian. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-5 Bapak Ibu. Ya, soalnya sudah setengah 12. Silakan Pak Fikri. Ya, mau kasih tanggapan atau pertanyaan silakan.
Pak Fikri. Bu Siwi dulu itu kata Pak Fikri, Bu Pak Siwi. Ardiansyah. Oh ya, silakan Bu Siwi Siwi. dulu sesuai aturan, Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Hmm. Terima kasih juga Pak Oding atas kesempatannya untuk bertanya. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi ini kan, maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat gitu ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa perlu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dalam manajemen perubahan? Seperti itu Pak Ardiansyah. Oh ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya di laptop saya Pak Fikri yang pertama ya. Ya, Pak Randi, Oh, silakan. ya baik Pak. Pak Ari tadi kan sempat keluar masuk ya. Jangan dipin makanya, Pak. Oh, dipin. Oh iya, pantesan. Oke, Pak Ardiansyah, ini tadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah ditanyakan sama Pak Oding juga sama gitu tadi soal bagaimana cara membuat perubahan. Nah, mungkin saya coba sedikit ada sedikit perbedaan pertanyaannya gini. Bagaimana cara melaksanakan sebuah perubahan pada sebuah organisasi pendidikan yang kepemimpinannya cenderung otoriter. Maksudnya apa ya? Kalau kata tadi Pak Odin sempat bilang kalau perubahan itu wajib ada gitu, tapi kan ada sebuah organisasi pendidikan yang statusnya itu tidak ada perubahan. Maksudnya dari pimpinan, dari kaprodinya, dari sekprodinya, dari semuanya itu sama terus gitu kan. Nah, sehingga sempat ada candaan, yang itu mah tinggal nunggu waktu kalau mau ada perubahan. Waktunya apa? Waktu dipanggil ajalnya, waktu ajalnya mendatang gitu kan, sampai datang gitu baru ada perubahan. Karena memang ada beberapa kasus yang ketika ketika posisi tersebut yang punya posisi tersebut meninggal, ternyata sekarang sudah ada perubahan nih di organisasi pendidikan tersebut gitu kan. Jadi memang apakah perubahan di sebuah organisasi pendidikan yang cenderung bukan otoriter apa ya, kayak kerajaan gitu ya, yang memang agak sulit untuk ada perubahan, apakah harus sampai menunggu ajalnya tiba gitu baru ada perubahan atau gimana? Nah, kalau dari segi ini gimana? Gini mungkin juga nanti Pak Oding bisa nambahin ya Pak, karena kan kasus setiap Banget Pak Randi. budaya dari sebuah organisasi pendidikan itu beda-beda ya gitu ya. Memang bagus kalau ada perubahan dan ada regulasinya jelas gitu. Misalnya per tahun, 5 tahun sekali atau berapa periode. Tapi kan ternyata memang kenyataannya di lapangan juga saya yakin ada banyak gitu organisasi pendidikan yang menganut sistem kerajaan ya, artinya ya harus nunggu sampai mangkat dulu baru ada pengganti. Nah, itu dia gitu kan. Itu aja sih sebenarnya Pak. Apalagi penggantinya juga kadang juga adalah orang-orang terdekatnya juga. Nah, ini agak sulit. Ini kayak gini gimana nih gitu kan. Boleh ya, itu aja sih Pak. Terima kasih banyak. Apa? Terima kasih Pak. Dan bisa ditangkap itu pertanyaan. Iya, bisa Pak. Ya, yang ketiga, silakan. Saya, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Ardiansyah. Setelah pin saya ya. Gini Pak Ardi, kita kan satu profesi dengan satu tempat kerja yang sama ya di perguruan tinggi swasta. Kita tahulah perubahan-perubahan sering terjadi di dalam tempat kita kerja secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pertanyaan saya ini Pak, dalam tempat kerja gitu, apakah perubahan yang terjadi dalam perguruan tinggi itu ada pengaruhnya dari pemerintah Pak, gitu Pak. Yang sering kita alami selama ini, apakah ada campur tangan dari pemerintah atau tidak Pak selama ini ya? Itu aja sih Pak Ardi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Fikri. Ya, yang terakhir Bu Halimah. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ardiansyah. Mohon izin Pak Oding. Silakan Bu. Dan mohon maaf juga Pak, saya dalam perjalanan jadi off cam. Sedikit tadi jadi sebenarnya mau nanya tentang contoh perubahan dalam lingkungan sekolah, tapi kayaknya tadi sudah sempat disinggung sama Pak Ardiansyah untuk contoh-contoh perubahannya. Terus yang mau saya tanyakan
hal lain mungkin yang saya tanyakan, kalau perubahan itu kan seringkali dilihat sebagai suatu hal yang sering ya, mungkin banyak dilihat sebagai suatu hal yang negatif gitu oleh sebagian orang atau sebagai pegawai. Jadi menganggap hal itu menjadi membuat tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah itu kan terkait dengan mindset dari masing-masing individu dalam organisasi. Nah kalau menurut Pak Ardiansyah dan mungkin dari Pak Odi juga atau dari teman-teman, bagaimana cara merubah mindset tersebut? Cara merubah mindset setiap individu dalam organisasi untuk bisa melihat perubahan itu sebagai perubahan yang positif gitu, jadi tidak selalu negatif seperti itu. Mungkin bisa terdengar jelas nggak Pak Ardiansyah? Agak berisik dikit sih Bu. Iya Pak, sebentar saya cari yang. Iya. Tapi ya, saya ulang lagi pertanyaannya, untuk merubah, bagaimana cara merubah mindset individu dalam organisasi, setiap orang dalam organisasi untuk bisa melihat perubahan itu secara positif. Jadi tidak selalu negatif gitu, tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Atau mungkin saya chat juga di ini ya Pak, saya chat juga di Zoom supaya lebih jelas. Ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah, terima kasih Pak Odi. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Di sini ada saya catat 4 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi di Bu Siwi ya, mengapa sih perlu pengambilan sebuah keputusan yang tepat ya dalam manajemen perubahan di sebuah organisasi. Nah, jadi kita mengambil sebuah keputusan yang cepat itu Bapak Ibu, intinya satu, agar roda organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi kelancaran sebuah organisasi itu tergantung dari keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, sudah dimusyawarahkan, baik itu dari atasan maupun dari karyawannya, seperti itu. Nah, jika keputusan itu kita ambil secara sepihak, nah mau nggak mau pasti perubahan itu banyak yang ditentang ya Bapak Ibu, dan bahkan tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, seperti itu. Kenapa diambil sebuah keputusan ya? Karena tadi agar baik itu di tubuh organisasi itu berjalan dengan baik dan berjalan dengan maksimal. Keputusan-keputusan itu tentunya dirasa sudah cukup bagus karena sudah ada kesepakatan antara pimpinan dengan bawahannya, sehingga nantinya tinggal dijalankan oleh yang dijalani yang di tubuh organisasi itu, sehingga nantinya tujuan-tujuan daripada organisasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Seperti itu mungkin penjelasan saya. Terus Pak Randi, bagaimana sih kalau di sebuah organisasi pendidikan ini otoriter ya. Jadi ada gambar tentang siapa sih yang berperan di dalam melakukan perubahan ya. Aktor intelektual apa yang biasanya memainkan perubahan di dalam sebuah organisasi, khususnya di organisasi. Kita tahu bahwa di sebuah organisasi itu ada owners dan ada pengelola ya. Tadi Pak Randi sedikit menyinggung tentang adanya pimpinan yang otoriter atau diktator yang cenderung tidak melakukan perubahan. Memang ada suatu organisasi Pak Randi yang memang mohon maaf ya saya tidak menyebutkan nama, di tempat Bapak Ibu kerja memang ada kebijakan yang tidak bisa diubah kayaknya. Memang begitu, jadi sistemnya itu mati atau tetap gitu saja. Jadi itu harus melalui berbagai
apa ya, mungkin kompromi ya, tidak bisa serta-merta. Beda dengan di kami, kalau kami itu ada, karena yayasan kami yayasan masyarakat, tapi kalau di Bapak itu kan biasanya punya organisasi ya, bukan masyarakat, ya itu agak sulit. Sehingga kalau ada persoalan yang memang harus cepat diputuskan, agak sulit. Jadi harus menunggu mungkin mejanya banyak ya. Kalau kami mejanya satu istilahnya kan, kira-kira. Itu memang ada. Saya mengalami hal itu, Pak Randi, ketika bekerja di sekolah yang bernaung di bawah yayasan organisasi tersebut ya, tuh, di menengah lah, dan memang begitu keadaannya ya. Dan itu hanya kadang-kadang itu hanya sekedar namanya saja ya. Tuh. Baik, kalau kita perhatikan secara umum itu aktor yang memainkan peran di dalam perubahan organisasi itu yang pertama adalah mungkin orang per orang atau kelompok orang ya, yang memiliki kemampuan atau kapabilitas di dalam pelopor atau sebagai penggerak ya, penggerak untuk melakukan perubahan. Biasanya ada ya. Baik, kalau di kami itu biasanya ada orang-orang tertentu yang memang pertama di kami ada yang diorganisasi, ada yang memang tim kreatif yang memang memberikan masukan kira-kira perubahan apa saja yang perlu dilakukan. Jadi di kami sudah ada organ tim kreatif, ada satu kantor tertentu ya yang memang harus memberikan input. Kalau zaman saya dulu istilahnya, tapi tidak terlembagakan di kami itu, saya zaman dulu saya jadi wakil itu ada tim Bursergap. Itu Bursergap tentang regulasi eksternal atau Bursergap tentang keadaan kondisi lingkungan di luar. Nah, apa yang perlu disikapi ketika ada pengaruh dari luar tadi? Itu yang di kami dulu itu zaman saya itu zaman Bursergap besar gitu kan, meminjam istilah dari satuan tertentu. Jadi di situ ada orang baik yang ditugaskan ataupun yang secara independen memiliki kemampuan ya sebagai apakah mungkin motivator bisa juga ya, atau pelopor dalam perubahan. Yang kedua ya ini terkait dengan manajemen ya, manajerialnya. Jadi kepemimpinan yang memang memiliki kemampuan dalam membuat sebuah perencanaan. Kalau di kami ada di biro ada biro perencanaan kan, ada biro perencanaan. Memang yang juga ditugaskan membuat perencanaan, tapi itu biro perencanaannya dalam bidang cara prasarana, tidak ke bidang yang misalnya kurikulum tapi itu ada di timnya Waris itu ada tim perencana tentang pendidikan pengajaran. Jadi itu punya tangan lagi, punya tim lagi di bawah kendali direktur. Yang operasional direktur, tapi kendalinya di wakil rektor. Dan di wakil rektor 3 kami juga ada sebenarnya wakil rektor 3 di bidang di bawahnya ada organnya lagi, organ yang melakukan apakah kerjasama atau tadi berhubungan dengan pikir, itu ada bagian lain ya, atau bagian inovasi dan sebagainya itu. Dan yang ketiga ya kita semuanya itu semua dosen yang diharapkan sebagai istilah rival dari organisasi ini mendukung terhadap perubahannya. Karena kalau kita perhatikan di setiap organisasi pasti ada penghambat dan penghambat atau ada penghalang. Beda tidak penghambat dan penghalang. Istilahnya ada penghalang, penentang, penghambat, apalagi mengganggu ya kan. Mungkin kalau bicara penghalang itu yang memang orang pasif memang melakukan atau menentang perubahan karena dia sudah merasa cukup puas ya. Ini sudah, kalau dalam Islam apa ya Pak Lukti mana ada gitu ya. Kalau dalam teorinya siapa tuh yang tentang kecerdasan emosional, dari siapa? Howard Gardner ya. Ada 3 tingkatan yang saya lupa lagi. Yang memang misalnya begini Bapak Ibu, ketika ingin naik ke Gunung Pangrango di Bogor ya, ketika jalan dari Bogor sampai ke daerah Gunung Pangrango di pos ya, di paling bawah. Sudah saya mah di sisanya nunggu katanya, nggak mau ikut naik.
Tapi ketika ada sekelompok naik sampai situ ada namanya pos apa ya, saya pernah naik sana, pos kerbau apa gitu, pos tengah-tengah. Udah saya sampai sini aja, nggak mau lanjut sampai ke puncak Gunung Pangrango. Itu ilustrasinya Bapak Ibu. Saya nunggu saja. Jadi tadi yang di bawah nunggu, yang di tengah juga nunggu, tapi ada kelompok yang memang saya ingin mengambil namanya apa, bunga atau edelweiss ya. Nah, karena tujuan saya ingin mengambil bunga edelweiss, saya di Jalan Bogor itu tujuannya bersama-sama kelompok itu. Tapi di tengah jalan ada yang hanya sampai di pos saja di bawah, udah nunggu saja, nanti saya minta bagiannya saja. Ada yang naik lagi sampai ke tengahnya, sudah cukup tengah di sini aja saya capek, nggak bisa lanjutkan. Misalkan di kilometer 2000 ya, tapi yang lain sudah sampai di kilometer 3000-an. Itu seperti Bapak Ibu. Itu contoh aja seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin perubahan organisasi akan tersendat karena tidak semuanya mendukung. Jadi ada saja penghalang, ada juga penentang. Kalau penentang itu memang aktif banget, dia melakukan apa ya, kasih atau melakukan selain itu lah, terang-terangan lah menentang tentang perubahan. Ada saja Bapak Ibu. Di kami juga ada. Ada yang sudah ngapain ribut-ribut, sudah cukup kok, saya juga ada yang begitu. Itu kami lakukan survei Bapak Ibu, karena kami selalu melakukan kepuasan pelanggan di internal, selain di eksternal, pada dosen, karyawan, dan mahasiswa. Jadi komen itu macam-macam. Setelah kami kelompokkan, ada 3 kelompok tadi. Ya. Ada 3 kelompok tadi. Dan ya sudahlah cukup. Tapi ada yang berjuang, tapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Standar minimal. Tapi ada yang berjuang terus sampai melebihi standar maksimal tadi. Itu yang kami beri reward, beri penghargaan, apresiasi. Itu kira-kira Bapak ilustrasinya di kami seperti itu. Jadi kami punya data tentang hal tersebut. Nah, itu semua itu baru dirapatkan di dalam rapat tinjauan manajemen. Inilah Bapak Ibu, mulai dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dosen-dosen di lembaga kami, di lembaga kita ini adalah demikian. Nah, dari itu maka rektor biasanya membuat surat keputusan atau edaran terkait dengan tiga hal tadi. Nah, ini ditindaklanjuti oleh law management di tingkat prodi. Tadi siapa yang mengatakan sebaiknya dipanggil, Pak Ardiansyah juga yang mengatakan sebaiknya memang dipanggil Bapak Ibu, panggil beri penjelasan. Karena ada hasil tes tadi, yaitu bukan tes tadi, ada dari hasil audit mutu itu selalu ditemukan itu. Memang diumumkan nama dosen ini ya, oleh itu perlu ditindaklanjuti. Karena kalau dibiarkan akan mengganggu kepada perubahan. Nah, sehingga pernah kami, mohon maaf ya, kalau resign itu atas nama pribadi ya Bapak Ibu ya, kalau resign ya. Ini dikeluarkan tuh, lagi dosen maupun karyawan. Sampai ke pengadilan. Tapi kami punya cukup bukti. Buktinya dari mana? Buktinya dari mahasiswa. Dari mahasiswa orang per orang, dari mahasiswa per kelompok, per kelas, kemudian dari HIMA, dari BEM, dia juga ke rektor. Ya, jadi ada dosennya bla bla bla, akhirnya berkaitan dengan kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Sampai akhirnya, mohon maaf, dikeluarkan, tapi akhirnya sampai ke pengadilan. Itu resiko bagi pimpinan berorganisasi. Tidak apa-apa. Sepanjang kita punya bukti data, akhirnya ya tidak. Itu contoh saja Bapak Ibu. Nah, ketika kami pernah mengalami hal tersebut, karena ingin melakukan perubahan, dosen tersebut ternyata tidak mau mendukung perubahan, dan ini ada bukti-bukti otentik dari stakeholder dosen tersebut. Siapa stakeholdernya? Adalah mahasiswa dan pimpinan prodi misalnya. Itu contoh saja Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu pimpinan idealnya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Jadi sebagai aktor utama adalah pimpinan, memang manajemen ya, manajerialnya. Itu makanya kalau kita mengacu kepada jenis perubahan menurut Kotter itu ada berapa ya? Kalau tidak salah ya. Dari mulai restrukturisasi sampai dengan pembaharuan kultur. Nah, di restrukturisasi biasanya ketika ada ditemukan struktur organisasi yang
dianggap tidak efektif, ya kami rombak lagi. Bisa itu biasanya terganti pertama dilakukan pada saat pergantian pimpinan, yang kedua di tengah-tengah juga. Baik organisasinya maupun tadi personnya. Ini yang sering kami lakukan, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, karena di awal kami sudah memberikan setiap orang yang didudukan di organ tertentu harus membuat yang namanya fakta integritas. Nah, nanti baru tunjukkan Bapak Ibu, inilah fakta integritas Bapak Ibu, tapi ketika disandingkan dengan hasil audit, hasil apapun namanya, tidak sesuai, mohon maaf Bapak Ibu. Itu dari awal sudah begitu di kami. Jadi tidak asal memot orang, kemudian ditempatkan jadi apa aja, tidak. Dinilai dulu. Karena setiap tahun kami punya penilaian kinerja tadi. Biasanya setiap bulan Agustus dievaluasi. Dan nanti biasanya dilaporkan ke owners, ke yayasan. Nah, pada saat pergantian pimpinan, yayasan memberikan data tadi. Pak, jika mau mendapatkan orang ini data dari dulu, tapi apakah masih lepas, kita itu tergantung dari nanti top manajemen di tingkat universitas. Jadi kami selalu by data, tidak by by kedekatan atau by selalu by data, tapi dikaitkan dengan kompetensi. Tidak, memang punya kompetensi tidak, bisa begitu di kami. Dan selalu meminta pertimbangan. Kami ada forum dekanat, ada forum ketua prodi. Forum itu bicara, masing-masing mereka punya kelompok tersendiri, bicara tentang misalkan untuk mengusulkan salah satu unsur pimpinan di tingkat universitas. Nanti rektor biasanya kami itu memberikan kesadaran kepada forum dekan, kepada forum prodi, Bapak Ibu saya perlu orang bidang ini. Saya minta misalkan kami juga mempertimbangkan tentang keadilan. Keadilan artinya begini Bapak Ibu. Misalnya di sini ada ada 8 fakultas. Jika kami ingin ada tiap fakultas itu mewakili di universitas, sebaik apapun juga. Karena organ-organ itu perlu didayakan orang-orang yang terutama tingkat prodi. Kan berarti forum dekan siapkan ngotot untuk mengusulkan orang untuk diduga, tidak. Bahkan kemampuan dan potensinya. Ada rekam jejak, dari mana rekam jejak? Dari sisi data. Sisi data bicara apa? Tentang kegiatan tridharma dan sebagainya. Itu kami itu sampai jauh itu di dalam mengangkat seseorang, tidak karena kedekatan. Itu Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran saya, sebagai contoh. Yang kami juga tidak sempurna amat Bapak Ibu. Tetap saja mempertimbangkan etika, moral dan sebagainya, itu penting. Ada begini Bapak Ibu, biasanya ada orang mau jadi untuk pimpinan tadi, tapi kadang tidak punya waktu, kompetensinya kurang. Ada orang yang kompetensinya bagus, tapi juga waktunya tidak ada. Jadi karena kami selalu ditanya, Ibu, Bapak mau nggak jadi? Atau Bapak harus istilahnya 24 jam di kampus? Maksud saya harus betul-betul dicurahkan pikiran dan segalanya untuk kampus. Makanya di kami jarang sekali ada pimpinan yang yang di luar kampus. Ada sih 1-2 ada untuk mengisi kosongan. Itu saja contoh Bapak Ibu ya. Saya kira Pak Adrian udah nggak masuk lagi ya, nggak bisa ya. Udah. Kalau gitu ditutup aja sama siapa, emang nggak? Ditutup aja. Oh ada tuh. Iya ada. Ya, tutup saja ini karena sudah mau adzan. Oh iya. Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah presentasi hari ini. Jadi simpulan yang dapat kami ambil dari presentasi hari ini, setiap organisasi itu harus melakukan sebuah perubahan demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik. Mungkin demikian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Oding Sunardi MPD dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, mohon difoto dulu kirim kepada saya ya. Udah bantu foto. Jadi barusan. 5 buka itu. Ayo. Jadi ya.
Bu Fajria, di foto Bapak Ibu. Ayo, 1, 2. Udah, Pak. Sudah. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati. Semua Bapak Ibu tetap sehat dan cepat menyelesaikan studi Unis Pakuanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Odi. Sami-sami. Selalu Pak Dokter. Sami-sami. Ini pertemuan kelima bukan? Kelima. Kelima apa keenam sih? 6 kayaknya deh. Terakhir itu besok kan? Berarti presentasi udah selesai semua kecuali Ini filsafat ya? ke-6 ya? Ini Ke-6 ke-6 kan? tahu gua. Lagi, Iya. Bu. Kita tinggal satu pertemuan lagi minggu depan kan? Iya. Oh ini ke-6 ya? Ke-6. Pak Lutfi. Enggak, pertemuan sekali lagi, nanti ada masih Apa, Bu? dua kali lagi. Iya, sama ini 2 kali kan? Sekarang sama minggu depan terakhir. Pak Dodi masuk nggak sih hari ini? Nah iya, masuk nggak Pak? Nggak ada kabar di WA dari Enggak. 2 hari yang lalu. Soalnya handphone saya udah tinggal 38% dan di sini mati lampu, lengkaplah derita saya. Aduh. Suruh itu aja. Indomaret, Bu. Iya, makanya saya mau keluar dulu, mau nyari kan nih kayaknya di kampung banget, mau keluar mau nyari. Biasanya ada genset ya di Indomaret. Iya, makanya saya mau ini. Kalau emang ini gimana ya? Ke McD Ya udah aja, deh. ke McD. Nggak ada lah, ngarang aja Bu Endang. Ngarang di sini. Kayaknya WhatsApp. Tahu nggak tadi juga kaget di pasar tulisannya Kentucky Fried Chicken, kata laki gue. Kok ada ya di sini gitu. Kentucky. Bisa saja dulu. Bukannya sama kayak Cilengsi, Bu. Nggak sopan loh. Enggak lah, Cilengsi lebih support lah. Gue buktinya bisa kamera terus. Di sini gue nggak bisa. Berarti besok Kameranya pertemuan di sini. pekan Tapi ke-7 ya? jaringannya jelek. Iya terakhir. Berarti UAS kapan? yang presentasi kita doang terakhir Pak Fikri. Udah Iya. deh, saya saving energi dulu ya. Saya live Iya, duluan. Bu, jangan sampai laptop rusak lagi nih. Nggak apa-apa, Bu Sari. Ya lah, Oke, kita sholat pamit. dulu. Assalamualaikum. Sarapan dulu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.